Shalom semuanya, hari ini juga mari kita memulai hari yang luar biasa dengan firman Tuhan. Hari ini kita membahas tentang Rut pasal yang 1. Pada zaman para hakim masih memerintah di daerah Israel, terjadilah kelaparan di daerah Bethlehem, Yehuda. Sebab ini, Elimelek membawa keluarganya, yaitu Naomi, istrinya, sama kedua anaknya laki-laki, yaitu Malon dan Kilion. Saat mereka pergi ke daerah Moab dan tinggal di situ sebagai orang asing, supaya mereka tidak lapar, supaya mereka bisa tahan hidup di daerah Moab. Mereka tinggal di Moab sebagai orang asing ini tidak mudah, akan tetapi pasti mereka berpikir bahwa daripada mereka tahan hidup di Bethlehem dan mengalami kelaparan, lebih baiknya mereka pergi ke Moab untuk hidup dan menahan hidup di sana. Tetapi hal-hal yang tidak menyayangkan dan mengharapkan terjadi kepada keluarganya. Setelah mereka mulai tinggal di daerah Moab, tiba-tiba kepala keluarga yaitu Elimelek meninggal. Pastilah istri sama kedua anak laki-laki yang tertinggal sedih, tidak tahu ada apa yang harus mereka melakukan, dan keluarganya menjadi berkurang untuk tenaga kerja dan semuanya. Jadi Naomi nikahkan kedua anaknya laki-laki dengan kedua perempuan dari daerah Moab, dan setelah 10 tahun kemudian hal yang terjadi sekali lagi kepada mereka, bahwa kedua anak laki-laki, Malon dan Kilion, mati di daerah Moab. Mereka sedang pergi ke Moab untuk tahan hidup, cari makan, untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, apa yang terjadi bagi mereka di Moab ini? Kematian saja. Baru Naomi memandang kembali ke daerah Bethlehem. Ternyata ayat yang 6 berkata, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Artinya, saat mereka sekeluarganya berangkat dari Bethlehem ke Moab, masih kelaparan. Artinya, kekurangan makan, kekurangan minum, dan mereka meninggalkan kotanya sebab mereka tidak akan mungkin mencari harapan untuk masa depan. Akan tetapi, tidak semua orang yang di Bethlehem, Yehuda meninggalkan kotanya dan pergi ke negeri yang jauh, cuman keluarga mereka saja. Masih ada banyak orang yang masih tetap tinggal di daerah Bethlehem. Setelah lebih 10 tahun mereka tinggal di Moab, matilah Elimelek dan kedua anaknya laki-laki. Barulah Naomi memperhatikan apa yang terjadi kampungnya, yaitu Bethlehem. Seperti tertulis di pasal 1 ayat yang 6 ini, di daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maksudnya apa? Semua orang yang sedang tinggal di daerah Bethlehem, semuanya mengalami kelaparan. Tidak hanya keluarganya Elimelek saja. Akan tetapi, tidak seperti keluarganya Elimelek, banyak yang tetap tinggal di Bethlehem. Dan apa yang terjadi selanjutnya, Tuhan memperhatikan mereka yang di Bethlehem dan memberikan makanan kepadanya. Yaitu, saat mereka tahan hidup di dalam Bethlehem, tetaplah Tuhan memberikan makan, tetaplah Tuhan menghiburkan hati mereka, tetaplah Tuhan membantu mereka, menjaga mereka, dan tidak sama sekali menghukum, mengutuk sampai mati mereka. Tetapi kenapa Elimelek dan Malon dan Kilion mati? Sebab mereka tidak lagi berada di dalam kotanya Tuhan, yaitu Bethlehem, Yehuda.
Jadi saudara-saudara, dengan ini ada apa yang kita harus memahami adalah di dalam kehidupan sehari-hari kita, pastilah kita akan mengalami banyak tantangan, kesulitan. Dan oleh sebab itu, banyak yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan jemaat Tuhan, banyak yang tidak percaya Tuhan, banyak yang mengutuk Tuhan, sebab Tuhan tidak memberikan sesuatu yang mereka mengingininya. Tapi apa yang kita harus tahu adalah, ini bukan kehendak Tuhan memberikan kesulitan, kesusahan kepada kami semua. Akan tetapi, Dia akhir-akhirnya memberikan berkat, pertolongan yang luar biasa supaya kita bersukacita dan memuji Tuhan untuk seterusnya. Akan tetapi, sebab kita tidak mempunyai hati yang sabar dalam Tuhan, sehingga kita meninggalkan Tuhan, tidak mau percaya Tuhan dan mencari pekerjaan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Seperti keluarganya Elimelek meninggalkan kota Bethlehem dan pergi ke daerah Moab. Inilah mereka berusaha sendiri untuk menyelamatkan diri, akan tetapi tidak sama sekali dapat menolong diri, melainkan mendatangkan kematian saja. Tuhan telah berkata, tidak ada seorang pun dapat dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, kita harus ingat, apapun kita berusaha melakukan baik kepada diri kita, memang ada sebagian yang menolong kita. Dan juga kita harus berusaha untuk hidup, untuk pekerjaan, untuk pembelajaran dan semuanya. Akan tetapi, pada hal yang sesuatu yang kita tidak bisa tangani atau lebih daripada kuasa atau tenaga kami, lebih baiknya dan seharusnya kita mempercayakan kepada Tuhan. Memang di dalam hidup kita sehari-hari ada kesulitan, ada tantangan, dan ada penderitaan. Tetapi itu tidak sama sekali berarti Tuhan membenci kita, Tuhan membuang kita, dan Tuhan menghukum kita, dan Tuhan meninggalkan kita. Tidak, sama sekali tidak. Cuman dengan kesabarannya, Dia ingin menunggu saatnya dan melihat hati kita. Apakah kita tetap berada di dalam pelukannya dengan iman kepadanya. Elimelek, Naomi, Malyon dan Kilion, saat mereka mengalami kesulitan, mereka langsung meninggalkan kota Bethlehem dan menuju ke daerah Moab, di mana Tuhan tidak suka, di mana Tuhan yang sudah pernah berkata jangan bergaul dengan mereka. Tetapi kepada mereka yang masih tetap berada di daerah Bethlehem, apa yang terjadi? Seperti ayat 6 tadi kita baca, Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jika Elimelek dan keluarganya tetap tinggal di daerah Bethlehem, apakah akan ada kematian di dalam keluarganya? Tidak perlu. Tuhan tetaplah akan memperhatikan dan memberikan makanan kepada keluarga Elimelek juga. Jadi saudara-saudara, untuk pagi hari ini, mari kita memikirkan tentang hal itu. Saat kita mengalami penderitaan, kesulitan, tantangan, atau terasa dicobai oleh Tuhan, ini bukan maksudnya Tuhan membuang kita, atau mengutuk kita dan membinasakan kita. Cuma Dia mau melihat apakah kita tetap percaya Dia dan menunggu kesetiaannya dan berkatnya dari Dia kepada kita. Tuhan pastilah akan ada mengulurkan tangannya dan menyelamatkan kita dari semua segalanya, baik dalam keadaan yang buruk maupun dari dosa dan kejahatan. Jadi semuanya, jika kita mengalami kesulitan dan penderitaan, ini bukan Tuhan membenci kita. Seperti Tuhan memperhatikan orang-orang yang ada di Bethlehem dan memberikan makanan kepadanya, pastilah Tuhan yang penuh kasih memberikan makanan, pertolongan kepada kita semua. Janganlah meninggalkan Bethlehem. Janganlah meninggalkan Tuhan. Pastilah Tuhan akan memberikan semua segala terbaik kepada kita semua. Semoga hari ini kita ingat ini dan hidup di dalam pelukan Tuhan dan kasih Allah yang luar biasa. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.